Ulangin lagi ya. Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama Zela Naris. Kali ini aku mau coba kasih info berharga buat kalian. Jadi aku itu terkadang suka ngomong dengan bahasa Inggris. Dan follower aku bilang, katanya kata follower aku aku bahasa Inggrisnya cukup bagus. Walaupun jujur nih ya guys, aku sendiri itu masih ngerasa kayak masih perlu banget belajar gitu, karena terkadang aku nggak punya confident untuk ngomong sama orang. That's the truth. Jadi aku cerita dulu basicnya gimana aku bisa ngomong bahasa Inggris. Aku emang dari kecil itu les. Dari SD kelas 5 sampai SMA kelas 1 aku itu les bahasa Inggris. Dari primary sampai TOEFL aku tuh les bahasa Inggris. Tapi ada tapinya, Dukung channel aku ini dong. Cukup klik subscribe dan aktifkan loncengnya aja biar aku semangat upload dan terus membuat video yang kalian suka. Ada tapinya, aku nggak bisa ngomong bahasa Inggris sama sekali. Bisa sih, bisa, cuma berbeda. Misalnya kalau cuma ngomong kayak aku baca, aku ngebaca atau aku dengerin orang ngomong, aku tahu, but I cannot talk back. Kayak ada yang nanya aku nggak bisa jawab langsung dengan bahasa Inggris, padahal aku tahu apa yang dia tanya. Jadi sebenarnya masalahnya itu hanya confidentnya doang. Kayak aku tuh nggak percaya diri, aku takut salah. Kenapa? Karena dari dulu kalau misalnya aku ngomong bahasa Inggris salah itu aku diketawain. Jadi kalau misalnya ada orang ngomong bahasa Inggris sama aku tuh mau ngomong balik itu kayak gak bisa, gak ngerti. I cannot speak English, bener-bener gak bisa. Tapi aku tahu apa yang mereka omongin dan aku cuma bisa balik dalam hati. Ada yang sama nggak? Kalau sama komen di bawah. Nah, jadi aku emang punya basic gitu. Aku tahu vocab, aku tahu tenses, aku tahu grammar, aku tahu, tapi aku nggak bisa ngomong. Dan itu jadi masalah yang besar banget menurut aku, karena aku nggak punya kepercayaan diri. Dan kayak kebanyakan orang juga sama kayak gitu, ngerti tapi mau ngomong balik itu kayak nggak punya percaya diri gitu. Tapi lucunya kalau misalnya aku ngomong sama diri aku sendiri itu aku pakai bahasa Inggris. Kayak ngomong dalam hati aku selalu pakai bahasa Inggris. Aduh sumpah deh. Nah itu sampai akhirnya aku lulus SMA ya kan. Sampai akhirnya aku lulus SMA. Awalnya tuh aku nggak terlalu care sama bahasa Inggris karena aku itu you guys believe it or not, aku tuh ngejar banget untuk masuk kedokteran. Percaya atau enggak, aku tuh orang yang gila banget belajar untuk masuk ke fakultas kedokteran. Aduh. Sampai akhirnya aku tuh kayak aku tuh sampai aku tuh sampai vertigo karena aku belajar dari pagi sampai jam 10 malam pagi sampai jam 10 malam pagi sampai jam 10 malam hanya karena ingin ngejar ke dokteran. Tapi akhirnya aku nggak dapet di PTN. Aku tahu aku tuh targetnya cuma di PTN, karena kalau misalnya di swasta aku tahu orang tua aku nggak bakal mampu untuk kuliahin aku kedokteran kan. Jadi ketika aku gagal dapet PTN, akhirnya aku singkat cerita gak mau lagi di kampung. Aku mau kuliah di Jakarta di sekolah tinggi internasional gitulah ya kan. Nah kalau misalnya kita sekolah di internasional pasti dong ngomong bahasa Inggris itu jadi satu keharusan ya kan. Akhirnya aku tuh kayak yang aduh, itu pas
Dan aku tuh kuliah di salah satu kampus internasional yang cukup terkenal di Jakarta. Bahkan artis-artis tuh banyak yang kuliah di situ. Dan itu kurikulumnya, materinya, semuanya itu bahasa Inggris. Dan untuk lulus tes masuknya aja tuh cukup berat sih menurut aku, walaupun dia swasta. Nah, di situ ada interview. Setelah kita lulus ujian tulis gitu, kita diharuskan untuk interview. Di saat interview, aku tuh cukup gugup banget ya. Walaupun saat itu aku bisa lulus karena kan itu pertanyaannya masih basic gitu. Kenapa kamu kuliah di sini? Kenapa kamu mau ini? Kamu mau ini? Jadi masih ya basic lah, masih pertanyaan basic gitu. Sampai aku ingat banget, aku kelas pertama itu kelas pertama itu kelas English gitu, English for Business apa English Communication apa gitu lah, aku lupa ya karena itu semester 1, aku lupa. Nah, intinya aku masuk di situ, dosennya itu orang Inggris asli yang kalau ngomong tuh British gitu. Aku nggak ngerti dong sama sekali aku nggak ngerti apa yang dia omongin, bener-bener nggak ngerti apa yang dia omongin. Sampai aku tuh aku orangnya tuh rada nggak ngerti gimana cara berteman ya. Jadi pas sampai aku tuh ngomong ke orang sebelah aku gitu, aku kan anak kelas malam ya, jadi kalau temennya tuh udah gede gitu nggak seumuran sama aku. Jadi aku nanya sama mbak ini, sampai aku, mbak itu dia ngomong apa ya mbak gitu. Oh iya, kita ada assessment, nanti kamu kumpulin gini. Terus aku yang oh oke. Pokoknya dari situ aku di situ tuh kayak ditantang banget harus ngerti apa yang diomongin, sementara aku masih bahasa Inggrisnya masih gitu kan, masih setengah-setengah gitu. Tapi kan aku diharuskan untuk bisa dan lancar, kalau enggak aku bukan SP ya kan. Jadi di situ aku merasa tertantang, aku harus bisa nih, aku harus bener-bener lancar nih ngomongnya ya kan. Jadi ini caranya, udah panjang banget lagi aku baru ngasih tahu caranya. Tapi ingat ya guys, ini mungkin ini bisa banget berhasil, tapi untuk orang yang kondisinya sama seperti aku, yang udah tahu vocab dan udah tahu grammar, jadi hanya nggak percaya diri untuk ngomong bahasa Inggris. Yang pertama, aku selalu dengerin lagu bahasa Inggris. Jadi semenjak aku masuk kampus, aku udah stop dengerin sama lagu bahasa Indonesia. Mau nggak mau, cuma aku pengen praktis aja, bener-bener kayak pengen latihan gitu. Jadi kalau aku dengar lagu baru, aku tuh nggak mau cari liriknya, tapi aku coba pahamin. Aku dengerin ulang-ulang, oh dia ini ngomong apa ya, dia ini ngomong apa ya, dia ini ngomong apa gitu. Aku selalu dengerin ulang-ulang, berulang-ulang. Yang kedua, aku nonton film nggak pakai subtitle, yang pastinya nonton film bahasa Inggris ya. Aku nonton film nggak pakai subtitle, semua film bahasa Inggris. Tapi yang pertama kali ketika aku nonton pertama kali, kalau aku nggak ngerti, aku pahami dulu ceritanya. Jadi aku udah ngerti nih, oh ternyata jalan ceritanya seperti ini, oh ternyata dia ngomong ini. Aku udah sekali nonton, abis itu aku tonton lagi berulang-ulang, itu nggak pakai subtitle. Film yang aku tonton berulang-ulang kemarin itu filmnya Harry Potter, dari 1 sampai habis semua aku tonton berulang-ulang. Nggak tahu, kayak sampai berbulan-bulan, sampai ada sekitar 4 bulanan kali ya aku nonton itu setiap hari. Jadi kayak udah pengantar sebelum tidur gitu. Aku nonton Harry Potter tuh dari setiap hari sebelum aku tidur. Aku tonton itu nggak pakai subtitle karena aku perlu banget kan mengerti dan memahami accentnya mereka, karena dosen aku itu juga ngomongnya seperti itu kebanyakan. Dosen Indonesia aku juga tuh ngomongnya bahasa Inggris guys, terkadang mereka tuh kayak lupa gitu kosakata bahasa Indonesia, saking seringnya mereka ngomong, mereka sampai lupa. Jadi aku tuh wajib banget tahu
segala accent. Dan mereka itu bukan cuma kayak accent Amerika, ada yang Australia, ada yang British, ada yang Amerika, belum lagi ada yang orang Indonesia. Aduh, banyak banget ya. Nah, itu tadi yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, ngomong dalam diri kita sendiri menggunakan bahasa Inggris. Kita kan sering ya ngomong dalam diri sendiri. Misalnya kesel gitu. Kalau misalnya dulu aku kalau kesel sama orang gitu, aku nggak aku ungkapin dan aku cuma ngomong dalam hati. Aku bilangnya sial gitu. Nah, ketika aku ngomong dalam hati menggunakan bahasa Inggris, aku ngomongnya damn, gitu. Beda ya kan, beda. Dan yang keempat, ini yang paling penting, kalian harus percaya diri. Apapun yang kalian ucapkan, mau itu salah mau itu benar, kalian harus berani untuk mengucapkannya, gitu guys. Karena kalau misalnya kita takut, terkadang tuh kita udah bener tapi kita takut, jadi ya udah nggak akan pernah bisa bener gitu. Tapi menurut aku yang paling ngefek, yang paling ngaruh itu adalah nonton film dengan menggunakan bahasa Inggris. Kenapa? Karena di situ kayak kita udah gak mikirin grammar lagi. Selama ini aku tuh kalau berbahasa Inggris aku tuh mikir kayak, oh this is present, this is future perfect tense, future continuous tense, gitu. Tapi ketika kita udah nonton film dengan percakapan bahasa Inggris seperti itu, kita nggak mikirin lagi sampai namanya grammar, karena mereka tuh ngomong ya udah kita kayak ngikutin apa yang mereka ngomong gitu. Misalnya kayak dulu, satu lagi guys, jangan cuma film tapi YouTube, tonton deh YouTube yang pakai bahasa Inggris, pasti itu ngefek banget. Kalau kalian suka nonton YouTube, tonton yang bahasa Inggris. Nah, jadi kayak aku nih ya, contoh ya, dulu kalau misalnya aku nanyain kabar orang, hey what are you doing, ya kan, gara-gara aku nonton film, oke, santai gitu, aku bilang hey what you doing, beda. Itu film itu ngefek banget. Jadi kalau misalnya kalian mau lancar, aku saranin seperti itu guys. Tonton film banyak-banyak tapi jangan pakai subtitle. Kalau misalnya kalian buta banget, ya udah kalian nontonnya itu yang pertama kalian pakai subtitle, yang kedua, ketiga, keempat, kelima jangan pakai subtitle. Tonton film apa aja yang bisa kalian tonton berulang-ulang. Kalau misalnya kalian orang yang bosenan, misalnya kalian nonton satu film aja udah bosen gitu, sekali aja udah bosen, nggak bisa nonton berulang-ulang, kalian harus paksakan diri kalian dan pilih film yang kalian paling suka gitu, yang kalian gak bosan nonton berulang. Ya udah segitu aja kali ini tips dari aku harap bisa bermanfaat untuk kalian, para orang-orang yang ingin bisa lancar ngomong bahasa Inggris. Meskipun aku juga sebenarnya belum lancar guys, tapi kan kita harus berbagi ya. Ya udah segitu aja video kali ini. Thank you for watching and see you on my next video guys. Bye.